Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Kemenak Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Keluan, mahasiswa PPG Transformasi Kemenak Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 250100656 pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Transformasi Kemenak Batch 4 tahun 2025 di Sekolah Madrasah Ibtidaya NU Danama, mata pelajaran Quran Hadis dengan materi surah Al-Humazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, semua sehat? Sehat. Oke. Sebelum Bu Guru lanjut, terlebih dahulu sebelum kita belajar harus apa? Berdoa. Ketua kelas ke depan untuk pimpin doa. Oke anak-anak, sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru akan cek kehadiran atau absen kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Oke. Nurani Tilwida. Hadir, Pak. Mariani Keluan. Hadir, Pak. Desi Sarahira Kelutur. Hadir, Pak. Fatin Rumfot. Nadira Rumodar, Sena Sahla Rumbori, Faradila Rumodar, Siti Sara Rumbot, Manasik Alfala Rumbot, Mok Nur Alif Hakim, Sehul Masih Jubedi, Muhammad Irfan Rumbot, Abidzar Nalansari Garanta, Muhammad Yusuf Al-Fatih Jubedi. Alhamdulillah semua hadir. Oke anak-anak, sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru akan mengajak kita semua untuk tadarusan singkat. Mengaji surat-surat pendek, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas, atau mulai dari Alhamdulillah sampai Qul huwallah. Oke, sama-sama dengan Pak Guru. A'udzu billahi
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Oke anak-anak, dengan tadarusan singkat atau pengajian surat pendek tadi, semoga apa yang kita laksanakan tadi mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oke anak-anak, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru akan menyampaikan judul atau apa yang akan Pak Guru sampaikan, yaitu menjaga lisan, menghindari celaan atau kajian surat Al-Humazah. Tujuan pembelajaran hari ini menganalisis hukum tajwid dalam surah Al-Humazah secara tepat, menyimpulkan isi kandungan tentang bahaya mencela dan menumpuk harta,
mendesain aksi nyata anti-bullying di lingkungan sekolah. Oke anak-anak, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru akan menyampaikan apa yang tertera dalam surat Al-Humazah. Surah Al-Humazah bisa membuat kita menjaga lisan. Menjaga lisan atau tidak menceritakan keburukan orang lain. Ya, tidak menceritakan keburukan orang lain. Surat Al-Humazah menerangkan di dalamnya itu menjaga lisan dan tidak menceritakan keburukan orang lain. Ya, anak-anak. Terus yang berikut lagi, ada pertanyaan yang akan Pak Guru sampaikan. Yang pertama, mengapa mengejek teman sangat dilarang dalam Islam? Oke, anak-anak, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, silakan. Mengejek teman dilarang keras karena bisa menyakiti hati, bikin dendam dan dosa. Benar sekali, tepuk tangan. Terus yang berikut, apakah harta yang kita miliki bisa membuat kita hidup selamanya? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Harta tidak bisa bawa kehancuran karena kekayaan dan anak-anak tidak akan bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Oke, benar. Tepuk tangan. Oke anak-anak, marilah kita sama-sama menyimak video yang akan Pak Guru tampilkan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhladahu kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Oke, anak-anak, karena kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan video tadi, maka dari situ Pak Guru akan membagikan LKPD tetapi dibentuk dalam 3 kelompok. Jadi kelompok 1 yang 5 orang di depan, kelompok 2 yang 5 orang di tengah, dan kelompok 3 yang 5 orang di belakang. Jadi silakan buat kelompok. Pak Guru akan bagi LKPD-nya. Kelompok 1, 2, 3. Tulis nama kelompok. Waktunya 15 menit. Mulai dari sekarang.
Kita baca di depan. Baca ini. Oke anak-anak, waktu selesai. Jadi kelompok 1 maju untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, dipersilakan kelompok 1 yang mewakili maju untuk membacakan hasil diskusinya di depan. Analisis. Siswa tersebut melakukan 2 kesalahan besar. Pertama, ia menjadi pencela karena mengejek temannya dengan sebutan si miskin. Kedua, ia suka pamer dan merasa lebih hebat karena punya barang mahal yang menunjukkan ia sangat membanggakan hartanya. 2. Evaluasi, karena ketika seorang terlalu fokus menghitung akan merasa bangga dengan uangnya
ia akan merasa dirinya paling tinggi. Ia jadi menganggap orang yang tidak punya barang mewah sebagai orang yang rendah, sehingga muncul keinginan untuk meremehkan atau mengejek mereka. 3. Prediksi. Jika dibiarkan, sekolah akan menjadi tempat yang tidak nyaman. Teman-teman yang kurang mampu akan merasa sedih dan minder. Lalu bisa terjadi pertengkaran atau permusuhan antara siswa. Tidak ada lagi rasa saling menghargai. Sama. Oke, sudah. Oke. Sekarang giliran kelompok 2 untuk maju membacakan hasil diskusi mereka. Kelompok 2 yang mewakili maju. Yang mewakili kelompok 2, yang lain mohon tenang. Yang lain mohon tenang. Oke, lanjut. Yang pertama, analisis. Perilaku siswa itu mencerminkan isi surat Al-Humazah, yaitu pengumpat dan pencela. Ia menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar dan suka memamerkan kekayaan untuk merendahkan teman-temannya. 2. Evaluasi. Orang yang suka menghitung harta biasanya merasa bahwa uang adalah segalanya. Ia merasa hartanya bisa membuat dia berkuasa. Akhirnya, ia lupa bahwa setiap orang punya harga diri, sehingga ia dengan mudah menghina orang lain yang tidak selevel dengannya. 3. Prediksi. Dampaknya adalah akan muncul kubu-kubu geng di sekolah. Siswa yang kaya hanya mau berteman dengan yang kaya saja. Hal ini merusak kerukunan dan bisa membuat siswa yang diejek jadi malas sekolah karena merasa dikucilkan. Oke, selesai. Kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusi di depan. Terus kita ke kelompok 3. Dipersilakan yang mewakili kelompok 3 maju untuk membacakan hasil diskusinya di depan. Yang lain tenang lalu dengar apa yang dibacakan oleh perwakilan dari kelompok 3. Silakan. Analisis. Siswa tersebut melakukan perilaku hamazah, mencela dengan lisan, ejekan dan lumajah, mencela dengan sikap pamer, merasa bangga dengan apa yang ia memiliki dan menggunakannya untuk menyakiti perasaan orang lain. Evaluasi. Sifat menghitung harta membuat seseorang menjadi sombong. Mengeri harta yang banyak akan membuatnya hebat selamanya. Kesombongan inilah yang mendorongnya untuk menjadi pencela karena ia merasa orang lain tidak sebandingnya dengan dirinya. Prediksi. Akan terjadi ketika ketidakharmonisan di kelas, suasana belajar tidak asyik karena ada perasaan iri dan benci. Jika guru tidak menegur, perilaku pamer ini akan dianggap bisa dan nanti makin banyak siswa yang ikut-ikutan suka mengejek. Oke, terima kasih perwakilan dari kelompok 3.
Berikan tepuk tangan. Oke anak-anak, itulah perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi dari tayangan video tadi. Dan Pak Guru akan lanjut dengan analisis tajwid. Seperti yang anak-anak lihat di depan, analisis tajwid. Wailul likulli humaza lumaza. Itu idgham bila guna pada kalimat wailul li. Artinya huruf lam akan bertemu dengan lam. Bacanya hanya lam, berarti dia tidak berdengung atau dia tidak dengung. Bacanya cuma lam. Terus allazi jama'a malau wa addada. Idgham biguna pada kalimat malau wa addada. Berarti malau wa addada itu idgham bigunanya ada di waw. Waw. Dia dengung, bacaannya cuman waw. Oke. Selanjutnya, siapakah humaza dan lumaza? Humaza itu orang yang mencela atau menggunakan lisan atau kata-kata kasar, ejekan langsung. Humaza itu orang yang mencela menggunakan kata-kata kasar dengan lisan, ejekan. Terus sedangkan lumaza orang yang mencela menggunakan isyarat atau seperti kedipan mata. Terus gerakan tangan atau kode menghina. Jadi keduanya itu sama-sama menyakiti martabat manusia dan diancam neraka. Itu. Humaza dan lumaza itu keduanya itu menyakiti martabat manusia dan diancam neraka atau neraka yang disebut utama atau neraka yang sangat panas. Oke anak-anak, demikianlah proses belajar kita pada kesempatan ini. Dari situlah Pak Guru akan menyampaikan kesimpulan tentang apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Ya, Pak. Surah Al-Humazah itu mengajarkan kita untuk rendah hati dan menjaga lisan. Terus keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Jadi kalau kau tidak jaga lisan, berarti kau akan menghina orang. Jadi surat Al-Humazah itu mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan rendah hati. Oke, Ya. anak-anak, sebelum kita mengakhiri, Pak Guru akan memberikan tugas. Itu tugasnya itu pembiasaan membaca surah Al-Humazah ketika tidur. Kenapa? Karena surah Al-Humazah itu membuat kita hati senang. Membuat kita punya hati senang, selalu dekat kepada Allah. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Untuk ketua kelas, maju pimpin doa. Alhamdulillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.